Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk video tutorial yang bagian kedua. Masih materi firewall pada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Pada video sebelumnya kita sudah mempraktekkan yang pertama adalah konfigurasi dasar dari mikrotik. Yang kedua adalah filter rule pada input. Sedangkan untuk video tutorial kali ini kita akan praktekkan pada filter rule untuk forward, dimana kita akan mempraktekkan sesuai dengan skema. Konfigurasi dasar sudah kita konfigurasi, tinggal kita lanjutkan lagi. Untuk yang pertama pada video tutorial kali ini, kita dari skema ini bahwa jaringan yang dari LAN itu akan mengakses pada jaringan publik. Tapi sebelumnya saya akan kembali jelaskan bahwa forward digunakan untuk memproses trafik paket data yang hanya melewati router. Saya ulangi, forward digunakan untuk memproses trafik paket data yang hanya melewati router. Pada forward juga nanti kita akan praktekkan bagaimana blokir situs lewat address list dan blokir situs pada layer 7. Dimana address list adalah salah satu fitur mikrotik yang fungsinya untuk memudahkan kita dalam menandai suatu konfigurasi address, sehingga dengan address list kita bisa membuat list address yang ingin ditandai tanpa harus mengganggu konfigurasi penting di fitur lainnya. Selanjutnya kita juga akan praktekkan layer 7 protokol. Nanti kita akan blokir situs pada layer 7 protokol, dimana layer 7 protokol adalah metode pencarian pola terhadap paket data yang melewati jalur ICMP, TCP, dan UDP. Baik, kita akan praktekkan bagaimana langkah-langkah untuk praktek yang ketiga pada filter rule forward. Untuk praktek kali ini konfigurasi dasar sudah kita setting, sehingga kita lanjut saja prakteknya. Oke, kita praktekkan untuk praktek yang ketiga, yaitu tentang filter rule untuk forward, untuk chain forward. Kita langsung aja ke IP firewall, ke filter rule, terus kita add general, kita pilih saja adalah forward. Terus untuk source address-nya dari topologi yang digambarkan tadi, bahwa LAN kita adalah dari mulai 192, 98, 10.1, titik 2, titik 3, titik 3, dan titik 4. Coba kita akan batasi untuk IP 192.168 10.1 untuk source address-nya. Kita pilih protokolnya adalah ICMP. Terus interface-nya berarti yang ke LAN, berarti kita kan header 2. Action-nya kita coba pilih, action-nya adalah reject. Nanti kita perlihatkan perbedaan antara reject dengan drop. Apply. Oke. Coba kita buktikan. Kita cek dulu IP-nya. Tadi yang kita batasi adalah pada IP 192.168 10.1. Ya, kita lihat. Oke, ini 10.2, kita ganti 10.1. Ya, oke. Coba kita masuk ke CMD.
ping 192.168. Oke, tadi yang diblokir adalah, oke saya ulangi, yang diblokir kita tidak bisa akses ke tujuannya ke 8888 ya, apply. Oke, kita ping 8888 ya, lihat destination net unreachable ya. Kita lihat kembali di sini, ini sumbernya adalah komputer yang IP-nya 10.2. Kita mau ping ke 888 ya, ke Google. Nah, kita actionnya reject ya. Sekarang kita coba ganti, actionnya adalah drop. Lihat perbedaannya ya. Kalau kita pilih drop, request timeout, tapi kalau kita pilih reject, ini destination net unreachable. Itu perbedaan yang ditampilkan ketika kita pilih drop sama reject. Nah, sekarang kita coba, kalau komputer kliennya atau komputer yang tadi kan yang kita blokir hanya 10.1, sekarang yang kita blokir 10.2. Kita lihat, berarti 10.2 kita tidak blokir ya. Kita ping ya, bisa ya. Ini bisa, berarti source addressnya kita tentukan tadi 192.168.10.1. Nah, sekarang kita ganti komputer yang 192.168.10.2, apakah keblokir? Ternyata tidak. Nah, sekarang kita bedakan. Coba di source addressnya kita ganti di sini adalah sebagai networknya ya. Berarti kan 192.168.10.0/24. Apakah keblokir semua? Kita cek, kita ping ya, ini keblokir semua. Jadi kalau source addressnya adalah untuk semua ya, ini kita lihat kalau source addressnya untuk semua di jaringan LAN, semua IP, maka kita ketikkan 192.168.10.0/24. Tapi kalau komputer tertentu atau IP address tertentu, maka kita lakukan di sini source addressnya adalah 192.168.10.0/24. Jadi networknya yang kita masukkan ke dalam source address. Actionnya ya drop, silakan. Tadi perbedaannya ada drop, ada reject. Kalau reject berarti tampilannya adalah destination. Kita lihat destination net unreachable, itu adalah drop dan reject. Berikutnya kita mau kasih keterangan. Jadi kita coba tambahkan lagi filter rule. Misalkan di sini kita chainnya tetap forward karena kita materinya masih forward. Ya, ini untuk 192.168 kita network saja 0/24 ya. Protokolnya TCP/IP, DST portnya misalkan kita 80 sama HTTPS 443 ya. Terus actionnya ini ICMP. ICMP kita mau untuk ICMP, actionnya kita pilih drop dengan log. Misalkan mau coba-coba ping
Oke, apply. Oke, coba kita cek cmd ping 888. Oke, ya, kita yang ini kita rule-nya kita matikan dulu ya. Kita cek yang ini, kita lihat 888 apply. Oke, kita ping ya, kita cek di lognya ya. Ini di lognya mau coba-coba ping ya. Ini berarti kan ada yang mau ngeping, kita bisa dilihat dari lognya di Mikrotik. Klik lognya, nah di sini akan tampil bila ada yang mau ping di sini. Misalkan ada dari klien, kita ping 888 ya, maka di sini di log akan ditampilkan ya. Di sini mau coba-coba ngeping ya. Ini apa namanya, sebagai bentuk bahwa kita bisa melihat di klien ada yang mau coba-coba ngeping ke Mikrotik kita ya. Oke, selanjutnya kita akan blokir situs dari address list ya. Kembali ke firewall. Oke, kita nonaktifkan dulu. Contoh untuk address list, misalkan kita mau blokir detik.com, Okezone ya. Kita coba situsnya buka dulu untuk buktikan. Misalkan detik.com. Oke, okezone.com ya. Oke, kebuka semua. Kita mau coba blokir ya. Oke, sekarang kita masuk ke address list ya. Tetap ke firewall ya. Firewall kita pilih address list. Address list kita tambahkan add, kita tentukan namanya, misalkan blokir situs ya. Misalkan kalau alamatnya kita tidak tahu, langsung ketikkan aja di sini, misalkan detik.com apply ya. Dengan sendirinya maka di sini detik.com alamatnya sudah terdaftar. Selanjutnya kita masih nama yang sama, misalkan okezone.com apply. Oke ya, ini namanya blokir situs yang kita blokir adalah Okezone sama detik.com ya. Detik tadi belum ditambahkan ya, kita coba tambahkan detik.com apply. Maaf, salah di sini, detik.com namanya masih tetap sama yang tadi, blokir situs. Maaf tadi salah. Oke. Ya. Sekarang lanjut kita ke filter rule. Kita tambahkan, pilih forward. Terus kalau kita mau source addressnya kita untuk komputer tertentu, maka IP addressnya kita tambahkan di sini. Tapi untuk misalkan untuk semua di jaringan lokal, maka kita tambahkan networknya 192.168.10.0/24. Terus advance, pilih DSC address listnya. Actionnya adalah drop. Apply. Oke. Ya, kita coba. Kita buka detik.com. Ya, tadi detiknya udah kebuka. Coba kita detik.com
.com. Terus kita buka lagi yang kita blokir tadi, okezone.com, okezone.com. Ya, menunggu. Ini kemungkinan besar ini akan ke blokir karena tidak tampil ya. Ya, kita lihat. Ya, oke. Tidak bisa masuk, berarti ini sudah blokir. Coba kalau kita di sini dibuka, dinonaktifkan ya. Kalau dinonaktifkan, kita refresh di sini, ya langsung kebuka karena tadi tidak diblokir karena aturan yang kita tentukan di filter rule kita dinonaktifkan. Sekarang kita aktifkan lagi. Ya, kita coba lagi. Ya, detik.com masuk nggak? Ya, ternyata tidak. Oke, kita lanjutkan untuk praktek berikutnya, yaitu blokir situs menggunakan layer 7 protokol. Oke, klik IP, firewall, pilih layer 7, kita tambahkan, misalkan yang mau kita blokir adalah YouTube. Ya, terus script di sini kita isikan, ada pangkat, titik, plus, dalam kurung, tuliskan websitenya youtube.com, terus titik, tanda bintang, terus tanda $. Ya, habis itu kita tekan apply. Oke. Selanjutnya ke filter rule, kita tambahkan general, ke China forward. Terus untuk source addressnya kita tentukan dari jaringan yang skema ini, kita gunakan networknya adalah 192.168.10.0/24. Pilih advance. Untuk layer 7 protokol kita pilih YouTube. Actionnya berarti kita pilih drop karena kita mau blok. Apply. Oke. Ya, saya ulangi. Kita cek di sini chainnya forward, source addressnya karena kita jaringan LAN-nya menggunakan networknya ada 192.168.10.0/24. Advance, terus layer 7 protokol, kita pilih di sini YouTube, nama yang tadi sudah kita bikin pada layer 7 protokol. Actionnya drop, apply. Oke. Oke, kita buktikan. Ya, kita ketikkan youtube.com. Oke, tidak bisa akses. Coba kita ulangi. Oke, untuk layer 7 coba kita tambahkan untuk Facebook, FB namanya boleh. Sini scriptnya tadi angkat, titik, plus, buka kurung, facebook.com, titik, bintang, $. Oke, apply. Oke, filter rule, tambahkan. Oke, kita pilih forward. Kalau mau kita tentukan komputer tertentu yang tidak bisa akses, maka kita ketikkan IP address pada komputer tersebut, alamat dari komputer tersebut. Misalkan kita hanya networknya saja, berarti kalau network saja untuk semua 192.168.10.0/24. Advance, layer 7, kita pilih FB. Actionnya drop, apply. Oke. Ya, kita coba Facebook.
facebook.com. Ya, ternyata tidak bisa akses untuk Facebook. Kita lihat ini tidak temukan karena diblokir pada di mikrotiknya atau di router mikrotiknya. Kita gunakan layer 7. Oke, itu tutorial pada video yang kedua pada materi firewall. Demikian saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.